apakah saat hendak berwudu perhiasan seperti gelang atau cincin harus dilepas terlebih dahulu atau tidak apa-apa jika dipakai saat berwudu? Lalu kemudian satu lagi, apakah ada kewajiban berdakwah atau beramal ma'ruf nahi munkar untuk kaum akhwat gitu, apakah hanya untuk ikhwan saja gitu? Dan apa hukumnya untuk ibu rumah tangga yang ingin ikut berdakwah juga? Apakah tetap ada kewajiban berdakwah meskipun hanya kepada teman atau tetangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Fatwa Ustadz Salafi, channel yang membahas tentang tanya jawab seputar akidah Islam. Di video kali ini kita akan mendengarkan tanya jawab tentang bolehkah ketika hendak berwudu orang yang memakai perhiasan seperti gelang, cincin, ataupun jam tangan tidak melepaskannya, dan bagaimana status wudhunya, apakah sah atau tidak. Nah, untuk kita mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini. Dan langsung saja mari kita simak videonya. Apakah saat hendak berwudu perhiasan seperti gelang atau cincin harus dilepas terlebih dahulu atau tidak apa-apa jika dipakai saat berwudu? Lalu kemudian satu lagi, apakah ada kewajiban berdakwah atau beramal ma'ruf nahi munkar untuk kaum akhwat gitu, apakah hanya untuk ikhwan saja gitu? Dan apa hukumnya untuk ibu rumah tangga yang ingin ikut berdakwah juga? Apakah tetap ada kewajiban berdakwah meskipun hanya kepada teman atau tetangga? Syukran, jazakumullah khair. Yang pertama itu, apakah perhiasan yang dipakai seperti gelang atau cincin itu harus dilepas atau tidak ketika berwudu? Kalau harus, tentunya tidak ya. Tidak harus seorang melepas cincinnya atau gelangnya. Cuma kalau bisa dikhawatirkan air wudunya tidak sampai ke kulit, maka kita lepas tentunya. Seorang punya jam ini berbeda-beda, ada yang longgar, ada yang tidak. Kalau bisa dia tetap di sini akan menghambat air sehingga ada sebagian tubuh yang tidak kena. Maka dalam keadaan demikian yang kita copot. Termasuk di antaranya adalah gelang ataupun cincin. Tapi kalau misalnya demikian tidak mengganggu, artinya cincin yang kita pakai, gelang yang kita pakai tidak sampai menghalangi air gitu, maka dalam keadaan demikian tidak masalah seseorang berwudu dan dia masih memakai gelang atau dia masih memakai jam. Nah, Allah Ta'ala Untuk pertanyaan berikutnya, tadi apakah kewajiban berdakwah ini hanya untuk ikhwan saja gitu? Apakah kaum akhwat ini bisa berdakwah, yaitu minimal kepada teman dan kerabat gitu sih? Nah, bukan kewajiban laki-laki saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, barang siapa di sini umum, baik laki-laki maupun wanita, hendaklah dia merubah dengan tangannya dan seterusnya. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Orang-orang yang beriman, laki-laki dan juga wanita, mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, membantu saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling beramar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan bahwasanya beramar ma'ruf dan munkar ini bukan hanya kewajiban seorang laki-laki, tapi seorang wanita pun juga hendaknya dia beramar ma'ruf dan munkar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang wanita. Tentunya beda antara laki-laki dengan
wanita, jadi harus menjaga auratnya dan suaranya. Dia tidak boleh berkhulwat, tidak boleh bertabarruj, dan sebisa mungkin dia berdakwah sesuai dengan kemampuannya, mendakwahi sesama wanita bisa, atau mendakwahi anak-anak, mengajarkan anak-anak, atau dia mengajarkan kebaikan di tengah-tengah keluarganya. Nah, Demikianlah penjelasan dari Ustadz Dr. Abdullah Harwi MA Hafizahullah Ta'ala terkait tentang boleh atau tidaknya seseorang berwudu tidak melepaskan perhiasan seperti gelang, cincin, ataupun jam tangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah ilmu bagi kita. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.